Di sini saya akan menjelaskan mengenai net present value atau NPV yang merupakan penilaian terhadap investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Misalnya, pada saat ini kita mempunyai uang senilai 1 juta yang bisa membeli emas seberat 2 gram. Maka 1 juta 5 tahun yang akan datang belum tentu kita bisa membeli 2 gram emas tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menghitung NPV-nya? NPV bisa dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan rumus manual yang menggunakan operasi antar sel dan juga pendekatan fungsi Excel. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan rumus manual yang menggunakan operasi antar sel. Di sini kita bisa lihat ada cash inflow, cash outflow, net cash flow. Cash inflow di sini adalah penerimaan investasi, cash outflow adalah pembayaran kembali dari investor, net cash flow adalah cash inflow dikurangi cash outflow. Kita langsung saja kepada contohnya ya. Contohnya, kita membayar investasi sebesar 280 juta pada awalnya. Yang otomatis cash inflow atau penerimaan investasinya kita belum mendapatkan apa-apa, dan net cash flow adalah negatif 280 juta. Lalu pada tahun berikutnya kita membayar lagi investasi sebesar 4 juta. Lalu kita mendapatkan investasi sebesar 84.856.562, yang berarti net cash flow-nya senilai 80.856.562. Begitu juga bagaimana cara mengisi daripada periode kedua hingga periode kelima. Caranya masih sama ya. Lalu kita masuk ke faktor PV. Faktor PV ini sudah ada rumusnya. Di sini saya sudah mencantumkannya, yaitu 1 per dalam kurung 1 ditambah I kurung tutup pangkat N. I di sini merupakan tingkat bunga yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sedangkan pangkat N di sini merupakan periode keberapa. Nah, setelah itu kita masukkan ke formula sama dengan 1 per atau garis miring dalam kurung 2 kali 1 ditambah tingkat bunga lalu dikali dengan pangkat N periodenya. Setelah itu kita tekan enter dan akan hasilnya 0,869 dan seterusnya. Untuk periode kedua dan kelima masih sama pengerjaannya. Kita langsung saja kepada PV-nya ya. PV di sini merupakan net cash flow dikali dengan faktor PV. Jadi 80.856.562 dikalikan dengan 0,869 dan seterusnya. Lalu kita enter. Hasilnya adalah 70.310.054. Untuk periode kedua dan sampai kelima hasilnya tetap sama ya, dikalikan. Lalu untuk PV ini kita jumlahkan semuanya dengan cara sum, lalu kita blok daripada tabel 70.310.054 hingga 45.574.734. Yang hasilnya adalah 280.004.562. Setelah ini kita lanjut ke pendekatan fungsi Excel. Nah, untuk saat ini kita langsung saja menggunakan formula sama dengan NPV. Dalam kurung C
C10 di sini merupakan tiket bunga, koma atau titik koma, kita lalu memblok net cash flow-nya. Kenapa tidak sampai dengan atas? Karena atasnya belum ada apa-apa, jadi tidak akan mempengaruhi. Lalu kita enter, hasilnya akan sama dengan pendekatan rumus manual, 280.4.562 rupiah. Nah, setelah ini bagaimana caranya manajer mengambil keputusan? Di sini sudah ada ya, sudah tercantum. Jika NPV lebih besar daripada investasi, rencana investasi dapat diambil. Jika NPV lebih kecil daripada investasi, rencana investasi tidak diambil secara konsep nilai waktu uang rugi. Nah, jika NPV sama dengan investasi, tidak menarik karena tidak mendapat keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai daripada NPV-nya, lalu kita bandingkan 280 juta apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 280.4.562? Ya, pasti lebih besar. Lebih besar 4.562, yang berarti rencana investasi dapat diambil.